Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya, sahabat wahdah yang dirahmati Allah. Semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah diceritakan atau disampaikan bahwa pada suatu kesempatan ada seorang A'rabi atau orang yang dari desa datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah dengan satu pertanyaan yang ini mungkin agak aneh. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan kiamat? Kemudian mendapatkan pertanyaan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan satu pertanyaan kembali. Ma'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat tersebut? Maka orang ini menjawab, Ma'adattu laha ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan apapun menjelang kiamat tersebut kecuali cintaku kepada Allah dan kepadamu ya Rasul. Atau dalam riwayat yang lain dia menyampaikan bahwa saya tidak menyiapkan apa-apa, tidak menyiapkan dari banyaknya salat dan juga puasa kami. Walakin anni uhibbullah wa rasulah, akan tetapi sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintaimu ya Rasul. Kemudian menanggapi ini Rasulullah kemudian bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Atau di dalam kesempatan yang lain ada satu hadis yang semakna dengan ini, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Maka dalam hadis ini Anas bin Malik menyampaikan bahwa tidak ada kalimat yang lebih menyenangkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, melebihi kalimat ini bahwa engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik menutup di penghujung hadis ini dengan kalimat bahwa aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Khalifah Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap dengan cintaku ini nanti aku akan dikumpulkan bersama mereka meskipun mungkin amalanku tidaklah sehebat mereka. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta adalah merupakan pengetahuan dan penemuan di mana cinta ini akan tergambar ketika seseorang mengetahui dan menemukan sosok atau sesuatu yang ia sukai atau ia cintai, sesuatu atau sosok yang kemudian membuatnya merasa nyaman, merasa tenang dan bahagia. Sebagaimana sebaliknya, ketika sesuatu atau sosok itu menimbulkan rasa sakit, rasa kecewa, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang dibencinya. Maka sosok yang tidak berdampak luka, tidak berdampak kecewa, atau sebaliknya tidak berdampak bahagia, maka ia bukanlah sesuatu hal yang dicintai atau dibenci. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta elemen utamanya adalah hati nurani dan akal.
di mana akal bertugas untuk mengenal dan menemukan sesuatu yang dicintai, dan hati ini bertugas memelihara cinta tersebut dengan ketulusan yang tumbuh dari kesadaran akal ketika merespon secara sadar sebuah pilihan untuk dicintai. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, cinta yang sedang tertuju pada sesuatu dan akan tertanam di dalam hati, maka dia akan membentuk dua tahapan. Pertama, rasa cinta ini akan membentuk pola dasar dan kaidah bagi perasaan, kehendak, dan obsesi dalam hidup. Maka dalam tahapan ini cinta terkadang diwujudkan dalam suatu peristiwa, ucapan, tindakan, hubungan sosial, kebenaran, maupun tingkah laku. Dan yang kedua, kecintaan seseorang terhadap objek tertentu ini akan menjadi pusat segala sesuatu yang bergerak dalam nurani orang tersebut, sehingga sama sekali tidak ada peluang atau ruang bagi objek lain untuk masuk ke dalam hatinya. Artinya, manusia yang sudah dipenuhi dengan cinta ini akan selalu memandang objek cintanya sebagai obsesi kemana saja ia menghadap dan mengarah. Mungkin karena itulah kemudian dalam sebuah cerita yang ingin kita ceritakan pada kesempatan kali ini, Ukasyah kemudian bertindak aneh, ingin mengkisos Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat menjelang wafatnya. Sementara sahabat yang lainnya ketika itu sedang dirundung dengan kesedihan yang tiada tara. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan dalam hadis itu, di suatu siang setelah Rasulullah mengimami sholat, kemudian beliau berdiri dengan letih dan berkhutbah, "Wahai sekalian manusia, aku ini adalah nabi kalian yang menasihati kalian untuk berbuat baik dan menjauhi segala kemungkaran. Aku adalah sahabat kalian. Siapa di antara kalian yang mungkin pernah aku sakiti, baik sengaja maupun tidak, maka sebelum aku meninggalkan kalian, hendaklah ia mengambil kisos dariku." Mendengar permintaan itu, seketika suasana masjid menjadi hening. Tak seorang pun sahabat yang berani mengangkat kepalanya. Mereka tiba-tiba semua diliputi dengan suasana haru dan kesedihan. Setelah 3 kali Nabi meminta dan mengulangi perkataan itu, maka berdirilah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ketika peristiwa di perang Badar, onta yang engkau tunggangi berjalan beriringan dengan ontaku. Waktu itu kau melecutkan cambukmu dan kebetulan mengenai punggungku. Aku tidak tahu engkau sengaja atau tidak." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak ada maksudku kepadamu, kecuali aku memang sengaja melakukan untuk mencambuk ontaku." Namun Nabi lantas menyuruh Bilal untuk mengambilkan cambuknya di rumah putrinya yang mulia Siti Fatimah. Raut muka Ukasyah yang tampak serius membuat para sahabat marah melihat kelancangannya. Maka segera berdirilah Abu Bakar, disusul Umar, disusul Ali, dan terakhir disusul oleh Hasan dan Husain. Semua berkata, "Wahai Ukasyah, kami tidak akan membiarkanmu menyakiti tubuh Rasulullah sedikit pun. Jika engkau memang berkehendak, maka silahkan lakukan kisos itu kepada kami." Namun Rasulullah kemudian memberikan isyarat agar mereka semua kembali ke tempat duduknya masing-masing. "Duduklah kalian, Allah telah mengetahui kedudukan kalian yang mulia di sisinya." Tidak lama kemudian datanglah Bilal dengan membawa cambuk. Cambuk itu langsung diberikan kepada Ukasyah. "Terimalah cambuk ini dan laksanakanlah keinginanmu," kata Rasulullah. Ukasyah pun kemudian berucap, "Wahai Rasul,
ketika engkau mencambukku, saat itu aku sedang tidak mengenakan baju ya Rasul, maka aku ingin agar engkau juga tidak mengenakan baju. Nabi kemudian menjawab, baiklah, sambil melepaskan jubah yang menyelimuti tubuh mulianya. Tingkah pola Ukasyah tadi membuat suasana semakin tegang. Sebagian sahabat bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau saja Rasulullah tidak mencegah mereka, mungkin Ukasyah sudah dipukul oleh mereka. Namun begitu Rasulullah melepas pakaiannya, tiba-tiba Ukasyah melemparkan cambuk dari tangannya dan segera melompat memeluk Nabi erat-erat, lalu menciuminya sambil menangis. Sehingga sahabat yang lain pun semakin heran dengan kelakuan sahabat yang satu ini. Apa yang engkau inginkan ya Ukasyah? Tanya Rasulullah. Jawab Ukasyah kemudian, wahai Rasulullah, jiwaku adalah tebusanmu. Jika ada yang berani menyakitimu, aku tahu bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir, karena sebentar lagi kau akan meninggalkan kami. Kalaupun nanti aku masuk surga, tentu sulit bagiku bertemu denganmu, karena derajat kita yang jauh berbeda ya Rasul. Tapi jika neraka adalah tempatku, maka inilah kesempatan terakhir bagiku untuk menatap wajahmu. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, aku ingin kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia ya Rasul. Rasulullah pun menangis mendengar ucapan Ukasyah ini, lalu bersabda, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian hendak melihat penduduk surga, maka lihatlah Ukasyah. Dialah penduduk surga karena ketulusan cintanya kepada aku. Para sahabat kemudian lantas berdiri dan memeluk Ukasyah. Mereka bergantian menyelami Ukasyah dan menciumnya sebagai penghormatan atas dirinya yang telah dijamin masuk surga karena cintanya, karena tulusnya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah sahabat Ukasyah yang begitu tulus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.